Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang bagaimana cara mengatur haid, baik itu cara menunda haid atau cara memajukan haid bagi jemaah haji. Tentunya hal ini dilakukan dengan maksud agar jemaah haji tetap bisa melaksanakan prosesi ibadah haji dalam keadaan suci dan tidak terhambat. Yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji bahwa dalam prosesi ibadah haji yang harus dalam keadaan suci itu adalah ketika akan sholat dan ketika akan tawaf. Untuk salat sudah jelas waktunya, yaitu ada salat wajib yang 5 waktu dan sholat sunnah, di mana wajib dalam keadaan suci. Sedangkan untuk tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, itu juga wajib dalam keadaan suci, tidak haid. Kapan tawaf itu dilakukan? Pertama, ada tawaf pada saat umrah wajib. Misalnya ketika jemaah haji gelombang pertama yang ada di kota Madinah yang akan ke kota Mekah, maka jemaah haji melakukan umrah wajib dulu karena niat hajinya pertama tuh. Atau jemaah haji gelombang kedua yang langsung melakukan umrah wajib dari Jeddah menuju Mekah. Kalau niat hajinya tamatu, silahkan pelajari tentang manasik haji. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang masuk pada rukun haji. Kita ketahui bahwa rukun haji itu ada 6, yaitu niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Tawaf sunnah yaitu tawaf yang dilakukan ketika masuk Masjidil Haram dan langsung mengelilingi Ka'bah 7 putaran tanpa diikuti sa'i dan tahallul. Tawaf yang dilakukan pada saat jamaah haji melakukan umrah sunnah sambil menunggu tibanya wukuf atau sambil menunggu kepulangan bagi gelombang pertama atau menunggu ke Madinah bagi gelombang kedua. Selain itu, ada juga yang disebut tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Semua jenis tawaf di atas tentunya haruslah dalam keadaan suci, punya wudhu, tidak sedang haid. Kalau dilakukan ketika sedang haid, maka tawafnya tidak sah. Selain itu, yang perlu diperhatikan ketika jamaah akan mengatur haidnya, yaitu jadwal keberangkatan ke tanah suci dan juga waktu wukufnya. Seperti diketahui bahwa wukuf di tahun 2024 ini akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Lalu bagaimana cara mengatur haid saat berhaji? Yang perlu diperhatikan, apakah saat berangkat jemaah haji dalam keadaan haid? Saran saya bila akan terjadi haid pada saat berangkat sebaiknya ditunda atau dimajukan agar saat berangkat dalam keadaan suci. Yang kedua, apakah saat berada di Madinah jemaah haji dalam keadaan haid? Saran saya bila akan terjadi haid sebaiknya ditunda karena di Madinah kita akan melakukan sholat arba'in. Obat penunda haid hanya bisa diminum dari tanah air sebelum berangkat untuk gelombang yang ke-1. Apakah saat melakukan umrah wajib jamaah dalam keadaan haid? Saran saya bila akan terjadi haid saat umrah wajib sebaiknya ditunda. Apakah selama prosesi wukuf jemaah haji dalam keadaan haid? Saran saya bila akan terjadi haid selama wukuf sebaiknya itu pun ditunda. Apakah jemaah haji ingin selama prosesi haji yaitu selama 40 hari plus 2 hari di perjalanan tetap dalam keadaan tidak haid atau situasional saja? Ini bisa dilakukan dengan minum obat yang dapat mengatur haid jemaah haji. Lalu bagaimana caranya menunda atau memajukan haid selama prosesi haji? Di video ini saya hanya akan menjelaskan cara mengatur haid selama berhaji dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis obat di bawah ini. Yaitu pertama dengan menggunakan pil KB kombinasi, misalnya merek andalan, Diane, Yasmin, atau pil KB kombinasi dari BKKBN atau pemerintah. Dan obat progestin, misalnya Primolut N, yang isinya noretisteron 5 mg. Saya akan jelaskan kalau menunda haidnya menggunakan pil KB kombinasi.
Pil KB kombinasi itu jumlahnya ada 28 tablet dalam satu blister dan ada 7 tablet isinya placebo atau kosong. Jadi yang 7 ini dibuang saja atau tidak diminum. Jadi yang diminum hanya 21 tablet. Ada pula yang jumlahnya 21 tablet tanpa ada placebo. Kapan minumnya? Sebaiknya diminum pada awal haid, hari pertama atau hari kedua. Atau paling lambat adalah hari ke-7 sebelum haid yang akan datang. Misalnya haid yang akan datang tanggal 28, berarti pil kombinasinya paling lambat diminum pada tanggal 21. Pada saat minum pil KB ini kadang suka ada bercak darah atau spotting. Bisa saja ini karena kadar estrogen di pilnya dosisnya kurang. Jadi pil KB-nya teruskan saja, konsultasikan ke dokter, itu biasanya dokter kasih estrogen atau dan sebagainya. Atau bisa juga Bapak Ibu Haji, calon jemaah haji berkonsultasi dengan dokter kloter atau dokter ahli kebidanan yang ada di KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Menunda haid dengan menggunakan obat progesterin atau Primolut yang mereknya di mana isinya adalah norepinephrine 5 mg. Obat ini diminum dengan dosis 2 kali 1 tablet selama berhaji kurang lebih 40 hari. Kapan diminumnya? 7 sampai dengan 14 hari sebelum haid yang akan datang. Contoh, misalnya haid yang akan datang tanggal 28 April 2024, maka obat Primolut N diminum pada tanggal 14 April 2024 atau paling lambat tanggal 21 April 2024. Bila selama minum obat tersebut terjadi bercak darah dari vagina atau spotting, maka dosis Primolut N-nya bisa dinaikkan jadi 3 kali 1 tablet sampai mau pulang ke tanah air. Apabila obat ini dihentikan, maka 2-3 hari setelah dihentikan biasanya terjadi haid. Terkait dengan memajukan haid, obat ini bisa diminum selama 9 hari dan dihentikan sesuai dengan tanggal haid yang akan dimajukan. Biasanya 2 sampai dengan 3 hari setelah obat ini dihentikan akan terjadi haid. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara ini akan efektif bagi jemaah haji yang siklus haidnya teratur. Karena keterbatasan waktu dan ruang, silakan dikonsultasikan dengan dokter ahli kebidanan atau dokter umum atau bidan yang ada di wilayah Bapak Ibu jemaah haji. Atau bisa juga bertanya di kolom komentar ya. Demikian penjelasan saya tentang cara mengatur haid saat berhaji. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan Bapak Ibu calon jemaah haji like, komen, dan share di grup WA jemaah haji atau di grup KBIH Bapak Ibu jemaah haji. Seandainya video ini bermanfaat. Dan silahkan subscribe. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu calon jemaah haji tahun 2024 selama beribadah haji bisa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan memperoleh haji yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.